Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 20. Yang ke-9, ujub. Artinya heran akan dirinya karena dapat anugerah, terlebih pada kawan, lalu ikut mengagumi dirinya. Ujub ini lebih halus daripada riya. Nabi Sulaiman alaihissalam bisa terbang. Di perintahnya angin, terbang bersama angin, pakai alas. Lalu Nabi Sulaiman di hati bertanya cuma, "Ya Rabb, adakah hambamu lagi yang kayak aku nih, yang lebih daripada hamba bisa memerintah angin?" Berarti Sidin merasa pemberian Allah ini luar biasa dan mengagumi dirinya. Maka ketika itu faturihal ard, Nabi Sulaiman itu dilimparkan akan bumi, jatuh. Karena apa? Karena ada merasa heran dengan kehebatan yang Allah berikan. Tingkatan beliau karena orang hebat sedikit saja, cuman bertanya adakah orang yang lebih hebat lagi seperti aku nih, dapat teguran. Kalau kita nih kada ditegur lagi, kamu banyakkan deh, salahnya banyak banget. Kalau orang hebat tuh sedikit salah langsung ditegur. Pada Bani Israel ada orang ini amalnya hebat, kemudian dia berkeramat. Kalau keluar rumah, mendung ikut berjalan menaungi. Rupanya di masa itu ada seorang laki-laki namanya Khaliun. Khaliun itu lelaki macal, mata kerenjang, hidung belang, diobongan. Bertemu dengan Sidin. Orang ini melihat bahwa orang ini dinaungi mendung, hendak berparak ngambil barakahnya, hendak supaya diterima Allah taubatnya. Sidin ini karena merasa hebat, selamat daripada murka Allah, maka merasa apabila orang ini berparak, khawatir kalau Allah turunkan bala, hakim orang ini tak anak aku di Sidin. Sidin merasa aman bang sudah, istilahnya. Akhirnya menghindar, maka mendung itu berpindah kepada Khalid tadi. Maka sehebat apapun kita, kalau merasa hebat, bagus orang yang kada hebat, tapi jangan merasa hebat. Nah, apalagi orang merasa hebat, asli kada hebat pula, makin uyuh banget. Nah, jadi kalau sedikit saja orang hebat itu langsung ditegur Allah. Di kampung kami itu ada guru datang, almarhumah Tuan Guru Ustaz Gumri Abdullah, ceramah di Perselamat. Malam digunakan waktunya itu malam, bang hari itu diambil patam besok ceramah. Jadi malam itu digunakan masing-masing belajar baca Fatihah. Datang sikong suruh baca Fatihah, tagur Sidin, sini salahnya. Sikong maju lagi, sini salahnya. Ada sikong maju, angka 7 minggu timek, maju baca Fatihah dari awal sampai habis kada ditagur oleh Sidin. Sanang Sidin, asalnya betul semuanya. Kata guru itu kayak apa anak guru aku Sidin, bacaanmu itu salah semuanya. Ada kok dia tagur lagi, sama dengan orang berobat penyakit kulit. Orang itu panang,
Jadi ada hirang di gulok tuh, belur kayak ibu tangan, anak berobat ke dokter, obat ke dokter. Coba bang dokternya obat ya kan penyakit kulit pernah hirang nih. Kenapa? Maka hirang. Coba bang diobat ya kan, periksa oleh dokter sinternya, periksanya kauling kepala dokter. Ya dokter pak, nah sedikit nih kenapa diobati lagi? Takajud, karena ampun diri takajud. Bertanya, emangnya kenapa dokter? Karena dia dokter, nah sedikit nih bang lagi nang kulit asli. Yang lain panau kulit sebuah kan berwarna. Tapi diobati lagi, ini kenapa obatan? Obat di panau sikungan, kayak ibu tangan lagi nang asli. Kenapa diobati lagi? Ijakan aja entah. Kayaknya Allah sampok kayaknya. Allah. Jadi kita ini banyak salah. Maka kan dijaga Allah lagi. Takutan istirahat kita, takutan kalau lanjuran. Maka itu kita banyak minta ampun. Kalau pada ujung ini halus daripada ria, ya halus. Merasa heran dengan kehebatannya. Ini adalah lebih halus daripada sombong. Kalau sombong kelihatan dari gayanya. Kalau ujub nih karena kayak sabut berendam. Nah, pada hatinya ujub, yaitu perasaan besar. Merasa besarnya yang timbul pada batin seseorang dengan mengira bahwa dia lebih berpengetahuan atau lebih banyak beramal daripada orang lain, serta lupa ia bahwa ilmu dan amal itu adalah karunia daripada Allah kepadanya. Kalau Allah kadang mengaruniai amal, kan bisa beramal kita. Kenapa kita anak ujub? Ia merasa aman daripada hilangnya. Ada bakal hilang nikmat yang ada padanya. Tetapi jika ia menyadari bahwa yang demikian itu nikmat daripada Allah, maka ia bersyukur. Nah, lain ujub. Nah, alhamdulillah dikasih Allah nikmat, beramal kayak aja, ilmu cukup aja, harta cukup aja. Orang berani berwakaf 6 sak samin, apa masih sanggup lagi meimbangi kalau 6 kilo samin. Tapi awah aja diberi Allah anugerah murah hati, sekalipun gak dapat tipe duit, tapi aku pemurahnya nih, aku sayangi banget. Lagi dapat juga memberi duit banyak, harta banyak, mun pemalar yang minta ampun. Mati kita imbaham, diambil orang harta kita. Bini anom pulang tuh dikawininya, makanya kawin supir awak pulang tuh nang bisa kan tarik di hari-hari itu. Ini kawininya, awak mati, rumah diambil supir, mobil dinaiki supir, kabun diambil supir, bini ambil supir, awak maka napa ada. Nah jadi kita nih bersyukur aja apa yang Allah beri, walaupun gak disugi, tapi kita pemurah. Pemurahnya tuh nang kita merasa nyaman deh. Nyaman kita, maksudnya ada pemurah, pemurah hati, pemurah tenaga, pemurah pengalaman, pemurah jabatan, pemurah dengan harta, pemurah dengan kesalahan orang, yang mudah aja memaafkan, nyaman hati, syukurnya. Ada apa? Sayangnya, kagumnya kepada Allah. Ya Allah, Engkau berikan aku nangka ini betul-betul anugerahmu ya Allah. Alhamdulillah, merasa kita itu diberi Allah anugerah yang hebat. Ada apa? Bersyukur namanya. Tapi kalau merasa lebih hebat pada orang, ada ingat lagi bahwa itu karunia Allah. Nah, ya ujub kita rusak amal dan merasa takut jika tidak disyukuri akan nikmat dihilangkan Tuhan dan dilakukan kita. Banyak bangda buktinya. Saat laba ada disyukuri hilang hartanya, karun tenggelam. Banyak sudah orang-orang terdahulu kita melihat dalam sejarah orang yang ada bersyukur, dia hilangkan Allah nikmat daripadanya. Makanya kita ini sudah berpegang kepada Allah, bergantung kepada Allah. Karena dia memang menjalankan syariat, hakikatnya Allah yang nolong kita.
Ya, ada kawa kita bergantung kepada selain Allah, ada kawa bergantung padahan pohon, kalau patah mendebau gugur, bersandar ke dinding menurun ke rumah sejungkang juga. Kemana lagi kita berpegang kalau bukan kepada Allah? Berpegang kepada kabun sawit namanya ada bererek juga, ada toy juga. Berpegang ke kapano aku ni dia lapang dah, alhamdulillah lapang dah pun hidup. Kabun pinang sok betang pare tu ambet ko tunan kare tangah tu na sawit pakemo mahal mesti ada. Berpegang lagi pada kawan tok dimurahkan Allah, dia orang nyapitnya tumbuh sasta lebih goreng makan, ada lepel lagi juga makan tumbuh ini. Allah satu mata nama ambil, ada bayar juga. Dulu hendak bulan puasa tadi nampak kabun sawit gagah, gagah banget. 3.300 sekilo, gagah. Ada nabi cita-cita nak ambil Honda Nmax, dia ambil turun sawit, nama ada menek lagi. Sampai Nmax, menek jadinya. Jual Nmax tadi, awan nukar neknya gini menek juga. Aku masuk ke bintil atau cuma tak nama ambil kan. Alam saw anon Pinang sampai 27.000 harganya di Sungai Saren nang gudang nang orang dari India tuh 27 sekilo. Oh gagah, baunya lari. Nah ada uyo ada kawa begentong kasih tahu ada kawa kalau bukan kepada Allah. Jadi kita ada dosa ujub kalau Allah nak menarik satu mata, takutan kita ditarik Allah nikmat nih. Kita nikmat sudah ke ibadah malam, ya Allah nyamannya. Mungkin ada bangun malamnya sesusah hati, ada bangun malam sepuas, jangan heran sehingga merasa lebih hebat pada orang. Jangan diceritakan gini, jangan menceritakan ini sum'ah lah. Sum'ah itu suka didengar orang. Jadi kita ini penyakit hati ini berbahaya banget dan akan mendapat siksa daripadanya Allah. Maka tidaklah dinamakan ujub kalau takutan. Kalau nikmat ni hilang gitu. Nikmat ba'amal ni takutan kalau diambil Allah, ada nikmat lagi. Orang kalau sudah ada nikmat lagi ba'amal, ada terasa manis. Makanya kalau kita dapat nikmat ba'amal, syukuri. Takutan kita kalau rasa lezat beramal ini diambil Allah wal'iyadzubillah. Amun sudah merasa lezat. Dan ujub ini adalah permulaan takabur. Nya merasa hebat dulu. Hanya takabur. Iblis asalnya kan merasa hebat dulu. Akhirnya sombongnya. Pertama merasa hebat. Nya merasa lebih hebat daripada Nabi Adam. Lalu disuruh Allah sujud, dia maunya. Timbul sombongnya. Kenapa sombong timbul? Karena hebat. Jadi orang itu kalau sudah merasa hebat, walaupun tidak hebat, karena lama-lama muncul sombong. Sombong itu berakar dari merasa hebat. Maka ujub ini penyakit yang halus, lebih halus daripada sombong. Karena sombong itu akarnya di ujub tadi. Karena ujub ada, maka bisa muncul sombongnya laluan. Disuruh sujud, aba wastakbar. Anggarnya dan sombong dia. Kenapa? Karena merasa hebat. Kemudian dalam kitab hadis tajrid, iblis itu di masa Nabi Musa, ujar Nabi Musa, iblis, kita berdamai aja, dikam gak ada usaha lagi menggoda anak Bani Adam, aman. Aina ujian Nabi Musa, aku mintakan awan Allah agar laknat hagin engkau ini dicabut Allah. Kata iblis, kalau laknat dicabut untuk kami mau berdamai. Berangkatlah munajat Nabi Musa kepada Allah, ngadu. Dapat jawaban, iblis akan diambil laknatnya. Ada lagi dilaknat, tapi dengan syarat disuruh sujud ke kuburan Nabi Adam. Jadi iblis jangankan sujud ke kuburannya, waktu hidup jangan sujud sujud. Ketika kuburan muncul lagi sombongnya, berarti dia merasa hebat. Ujub ini bertungkas sehingga muncullah sifat sombong. Jadi orang itu kalau sombong berarti ada ujubnya.
Kalau sombong berarti ada riyaknya. Nah, kenapa? Karena sombong ini akarnya dari situ. Akarnya dari situ. Maka bila sudah sombong, nah itu pangkal penyakit. Nabi bilang, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa bin Imran, inna ummahatil khataya salasun. Sesungguhnya sumbir-sumbir kesalahan itu 3. Pertama al-kibru, karena merasa sombong, batarul haq, waram tunas, kalau sudah sombong karena mau menerima kebenaran. Kalau itu datang dari orang, nang ada mahapak orang terus. Orang baik dia madahi, jangan ciai kada boleh. Bagus tengah lah, cik ya. Mahapak kan luar. Kadang-kadang orang dihapaknya, ecan lah jeta. Paling panas dari ayam, presiden. Coba lihat di ayatnya, berubah lah, berubah paling ada maunya, cuma sombong kayak itunya. Lihat orang bawa kapit, orang banyak lah, paling yang ada tujuan. Nak kalau kita diwen loh kok aja sih kan orang sombong pada malih dia tuh orang sombong, mahapak orang terus, ram tunas, batarul haq wa ram tunas. Menolak kebenaran yang ada meremehkan orang lain. Jadi kalau orang tangkap sedikit-sedikit meremehkan, tak ada sombong. Nah, kayaknya itu lebih hebat dari orang. Aku kira katanya irti hanyar ini lebih baik. Jalannya parah lagi, sombong dah. Berarti itu harap menjadi irti itu. 2 hari juga kan, sama 3 menit kepala. Karena kita ini sehebat apapun ada orang yang ada suka. Makanya kita jangan bangga begitu banyak penggemar kita. Karena masih ada orang yang ada sukawan kita. Begitu orang ada sukawan kita, kita jangan kecil hati. Karena masih ada orang yang sukawan kita. Jadi hidup ini nyaman-nyaman aja. Sehebat apapun kita, ada orang yang komen ke sukawan kita. Selamat tuh orang apa yuk? Ceramah di lapangan hari gerimis pulakan. Hujan hari di hari orang. Awak pengajian gerimis sedikit ke tulak. Harai sanggup gurunya pakai. Pesan balik paning kepala. Aku sungguh Sabtu ada amal hari gerimis. Aku berkata di hati udah lambat jadi ada alasan gitu. Kalau gerimis ini ngalang-ngalang, awak turun berpayung masih juga deh. Ada turun dari gerimis, menyelopet sekali kekaruan pak menarik selimut pulang besmil subuh. Ngalang-ngalang ini 6 bulan halnya. Nah, jadi kita ini kadang bisa kayak itu mengulir, ya bisa mengulir gitu. Nah, ibadah tuh tipis, ini kata bapak lah. Nah, ibaratnya sesama air hujan datangi orang memutar Honda tuh katanya Mbak Maghrib hanya selesai pakai Honda atau kebanyakan, tapi ada yang akan suka aja ya, yang menjelikakan bola sedikit telinga mendengar kan di YouTube kan ada tangan ditulak kan ada anak berkunjung tidak diterima. Nah, ada kurang apa sih dia? Jadi kita apabila mendengar ada orang mahapak orang, anggap biasa aja, anggap radio rusak kan kalau dibikin, habis dia dipikirnya, kalau dibikin lagi, nah tujuh banget nyambati orang. Kalau kita katanya nyambati orang menjadikan orang, berarti kita ada merasa andai kata aku kata itu, berarti sombong kan? Ngaling, menghilangkan semuanya ngaling. Setiap kita ni ada, ya ada setiap kita ni bisa sombong dah. Padahal semua orang tu juga perasa cuma kalau aku terus terang larang itu, ya awak walaupun ilmu ada cukup tapi terus terang aja. Itu kan menggawe, ya ada tetamu salah parah gitu. Apa pergi korupsi, awak duit banyak iya. Awak ni di Pinang sekarang mahabang, baca lah kata korupsi. Kita berduit mahabang sekarang mikir juga ya. Ada bisa. Ada tetamu belum, kalau tetamu baru ya
Ya, makanya kita jangan menghina. Apalagi orang itu berilmu. Ada kata Syekh Maliki, kalau orang itu berilmu, orang itu rajin untuk ilmu dan dia berilmu, walaupun kelakuannya ada sesuai dengan ilmunya, ada boleh kita menyambai-nyambati. Karena al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Maka suatu saat ilmu itu bisa merubah orang. Itu andai kata orang itu salah. Tapi kalau cuma dengaran dari orang, ada mesti banyak cerita alam. Nampangatin hanya menguyak durian tengah malam. Nah, kan salah pahamin Tuhan. Kan durian si izinnya. Amar berhasil memin Tuhan. Terpnik 3 mili. Jadi mun bersurah sedikit cara dengaran, berbisikin kedengaran Tuhan. Malihnya orang berhari. Kawin. Menurut ini kan orang bola kamar kan lain. Kamar pengantin hadapan mentuha belakang. Ini halat dinding terpnik 3 mili pula. Orang durian sih ya, jadi Anda dibuka di tengah banyak ada cukup ipar banyak ikan kapar masak kuning banyak ipar kapal paning enak moyak durian gak ada Allah paksa itu nih orang bini kita mau pas mau membela durian itu madang tengah malam di kamar aja menukar durian nggak ada bangkang karena kalau bangkang baunya keluar. Jadi orang pisit masih pisau kan yang bawa tengah malam jenang bini buka bangnya. Aduh jenang mintu kakak anak-anak anak buka-bukaan kahangku yang bersurah begitu jangan berenai begitu. Sekalinya buka bangnya. Sekalinya jenang bini pisit mana itu. Oh jenang laki paksa karas jenang jenang bini itu hanya satu mata karas ini. Sekalinya lewat gajang, teguh limpas tangan, durinya karena tangan, nah berdarah bangai. Nah, jenam itu jawabnya soal berdarah. Sekalinya orang kayak rasanya bang ya, oh nyamannya dia deh. Jenam itu ikam nyaman, ambat anakku berdarah. Sekalinya, oh jenam itu coba apa makan aja. Ditawari mama lu hendak haju aja. Wah jenam itu aku ngajar. Hendak gimana kami itu buka lawan kamar keluar. Oh banyak minat tuh keluar juga. Taparawungan di bawah kamar. Tadi dulu minat bersurah. Mama hendak haju aja. Oh tanpa minta apa maksud kau jangan nyebelah pula. Anu bahagia durian. Oh durian. Namun kita cuma mendengar, ada menyaksikan, salah. Makanya kita nih paling sambat ya, malah tadi. Atau gimana? Itu orang masukannya berarti waktunya merasa hebat. Ya. Ada orang tuh, amunnya kan merasa hebatnya kan dia mau nyalahkan orang. Itu inayah. Inayah tuh ada salah akhirnya, ada salahnya. Tadi yang salah kan bukan inayah, juminten. Ini kan Romo Dusur kan jadinya 4. Ada Jumenten, ada Ami siapa tuh, ada Inayah. Dia nang jahat itulah Jumenten. Sarah jahat juga. Bini nama berapa tuh Sarah tuh. Nang makan nang hari pandang. Nang anaknya genduo tuh. Aku nonton bang juga. Ini bisa mah Romo tuh. Tapi Inayah itu sebenarnya pacarnya Aryo itu sebenarnya anak tirinya Romo tuh. Tapi aku dapat membaca film tuh Jako Kena mesti Jako Aryo nih kawin oni Naya karena bujur juga jarang aku melihat kalau aku melihat film aku jarang melihat menebak ketahuan gue anak situ ujungnya. Jadi kita nih merasa salah aja. Ada mau Inayah itu nyalahkan Juminten, ada Juminten menang salah. Ya, tapi bisa ngambil muka di depan Romo Doso tadi. Jadi kita nih kada boleh menjelik-jelikan orang, takut nanti tumbuh subur sifat sombong. Seperti sabda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, salasun muhlikatun suhun muta'un wa hawa muttaba'un
wa ijabul mar'i binafsihi. 3 perkara yang membinasakan pahala amal. 1, pikir yang menjadi apa tuh ya? Contoh ini. Artinya pemalarnya tuh diturut-turutakan banget. Kita ini ada ya pemalar. Siapa nak pemalar? Sayang kita. Lagi undiannya nukar, pinjam orang, tulangnya beram-belang kan. Belum kuat, masuk ke pungkong, kemana? Apa api-api? Dapat dibayangkan, udah inmek, kita tujuh lembah, dingsak, anak inteligensi, orangnya kan berduit, sayang kita, siapa nak ada sayang, tapi jangan diturutakan, catarakan bunda nang biasa aja, julong kayaknya, karena kita sayang, kita gini aja kedua ini membawa ke sana. Tapi jangan diturutakan pemalar kan. Ayo aku kena ada di sini, kena aku minjam makanan lain. Nah ini kena kawak turutan kalau kau limsak. Kreditnya belum lunas. Maka pemalar tapi jangan dituruti, carikan ganti. Ada orang bagus orang kan. Yang minjam mobilnya nak tungkal. Anu aja jangan dibawa kalau kau aku kena ada parlemen mendadak. Anak duit tambang aja, aneh duitnya nak. Tambang tulak, tambang bulik lagi makan. Korbannya 150. Dia bernyewa mobil, lagi pakai uang, 2 juta kena. Maka kada dijulong mobil. Itu pemalarangannya, tapi kada diturutinya. Pemalar itu diturutinya, carikan jalan keluar. Nampatin orang ini kan tujuannya ke tongkal sampai. Ini bawa mobil sampai juga hitungannya. Ini menambang sampai juga. Ada banyak resiko. Ini makan, julungin, sama juga. Akhirnya ditambahkan ayah itu juga ayah itu ada orang asing dia kena patuh di orang tuh hendak malam di rumah sidin kada mau sidin tapi dijulungin duit nyewa hotel di hotel haji sidin dulu kan penginapan Malati itu asuh ke situ ya untuk hati-hati macam kita nih cabang haji ada orang kan patuh aku minta maaf bang kemalaman aku ada tempat pembalam bolehlah pembalam Novia jangan ada banyak sinya kalau esok hilang sebelah tapi jangan dituruti jangan ditulakkan langsung kamu ditulak minta maaf aja cari yang lain itu kan mengecewakan minta maaf ya kita apa mantar di sana kita nginap di Hotel Melati aja Hotel Melati kan agak buka sedikit kemudian ya kau banyak kau mantapan banget mantapan kamar awak lagi karena ini kan pembalam rumah kita lalu kita kan pakai kamar sederhana, jadi imbangannya untuk penginapan Melati. Nah itu namanya ada sifat sayang tuh kita. Kenapa sayang? Kalau kau jadi jahat, amalnya jahat kita berusaha bunda di bawahnya. Nah, atau kita dibunuhnya bisa juga. Ada pura-pura baik itu pembalam sekalinya habis bunuhnya orang tua rampoknya, ada kali menggenda lagi orang pun ada curiga kan memang dari rumah memang sudah. Gede guyan orang lagi bini kok lahir kan bercampur orang malam pulang kalau dihirani orang kalau rumah pungkas tahu orang pada perampok tapi di dalam pada tahu orang nah makanya kita ini ada pelitnya memang tapi jangan diturut-turutakan carikan jalan keluarnya supaya orang ini jangan kecewa. Yang kedua hawa nafsu yang diikuti. Kita ini semua punya hawa nafsu menurut akan nafsu. Ada aktor kita hidup menurut nafsu, sarik terus kita. Orang yang buat salah, tapi jangan diikuti. Yang ketiga, heran seseorang akan dirinya, kagum dengan dirinya, karenanya diberikan lebih oleh Allah. Ada boleh ujub. Kalau ujub nanti menghilangkan pahala amal. Inilah juga 3 macam sifat kerusakan batin manusia yang mesti harus kita hilangkan agar kita ini jangan merasa hebat dengan apa yang kita miliki. Wa'ijabu ra'i kada boleh juga, merasa hebat dengan pendapat kada boleh juga. Siapa tahu pendapat kita ini ada yang lebih baik daripada menurut kita. Kadang-kadang menurut kita bujur, menurut orang belum tentu lagi, belum tentu. Ada anak SD boleh sekolah
Ada orang kota datang ke kampung, melihatkan di pinggir parit ada puduk hendak menyeberang. Tapi orang kota berapa kali lah puduk ni melacong hanya sampai ke seberang. Ada orang nang ilmunya tinggi, jabatan tinggi, panggilnya Pak. Saya mau tanya Pak Profesor, ini puduk nih kalau melompat ke seberang berapa kali melompat terus sampai? Ya Profesor gampang Pak, gampang. Ya suruh aja puduk melacong sekali. Hanya diukur berapa kelajuan puduk itu melacong sekali melacong. Kalinya semeter, ukur parit berapa meter? 5 meter, berarti 5 kali melacong sampai ke seberang. Ada kali ilmunya kayak itu. Karena ya orang kota tadi, sarannya ada anak beli sekolah SD kiaunya, berapa kali dia pudok ini melacong hanya sampai ke seberang. Ya anak-anak itu 2 kali juga Pak aja. Berdasarkan apa tuh dia aja, pengalaman Pak aja. Pengalaman kami dia melihatkan pudok dia melacong ini berkunjung. Ini sampai ke seberang dia melacong, 2 kali melacong sampai ke seberang. Pertama melacong tajun, yang kedua melacong naik. Betul kakak anak tadi Pak. Jadi sehebat apapun kita nih ada kurangnya. Ada profesor anak mengadakan penelitian ke seberang sungai naik sampan, nang mengayuh anak tamat SD sikong, nah sikong tamat SMP, tapi kan sekolah lagi berdua nih putus sekolah karena biaya kan ada. Jadi profesor ini di perjalanan betakon bepandir ding, ikam tamat napa ding, aku tamat SMP Pak Ai, ada nyambung kah? Ada lagi. Kenapa biaya ada? Kami susah Pak Ai, gawe nambah tampan Bang, kasihan dengan nasibmu. Berarti ikam ini menyanyiakan 1/4 hidupmu. Masih sekolah lagi sayangannya. Sia-sia 1/4 kehidupan. Karena ya ada duit Pak. Tahun ini belakang kempang ding tanam tamat napa istipai. Ada nyambung kah? Ada berduit Pak. Kesian ya profesor ikam dengan. Berarti ikam ini menyanyiakan separuh hidupmu. Rupanya di perjalanan sampan bucung belum kuat. Akhirnya haram sampai. Jadi yang nomor 2 Pak Profesor kami bertanya, iya ini bisa berenang, bisa kakak kunyong? Ya Profesor mana bisa kakak kunyong? Masya Allah yang nomor 2. Berarti Bapak ini menyanyiakan seluruh hidupmu. Kalau kami kan separuh nih kau kunyongan. Mungkin ini seluruh kehidupan. Kenapa ada kunyong mati jion di situ ojo lagi? Pada orang pintar ada yang kekurangannya. Oh itu kita kan bisa merasa hebat. Kenapa? Karena kita masih ada kurangnya. Ke-10 riyad. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamizana min ahlil ilmi wa ahli taqwa wa ahli khair wa ahli Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahl wa ahli dair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.